Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ceramah dari seorang ustadz. Dan ustadz ini kalau nggak salah ya, ini pernah belajar atau kuliah di Libya, kaum muslimin ya. Gelarnya pun LC. Tapi kalau menyimak ceramah dia yang satu ini, kaum muslimin ya, tengil banget kaum muslimin, sombongnya luar biasa ya. Ahmad Sarwat LC ya. Coba simak ceramahnya nih kaum muslimin. Yang pada sok kuliah-kuliah di Saudi apa segala macam, itu kan dikit-dikit Hambali gitu kan, karena dia kan nggak punya pembanding. Di dalam mazhab Hambali, air kencing onta itu emang boleh diminum gitu kan, tidak najis ya? Tidak najis gitu. Itu yang ingin dicoba disosialisasikan di Indonesia, padahal kan nggak sesuai. Kenapa? Karena mazhabnya kita bukan itu kan. Nah bedanya adalah mereka yang begitu itu ilmunya kan masih cetek, baru belajar 1, 2 aja, baru alif ba ta gitu aja, terus pengen show off gitu loh kepada orang. Padahal ya nafsu besar tenaga kurang, ilmunya nggak nyampe. Emang pernah baca kitab gitu kan? Emang pernah ngerujuk kepada kitab-kitab aslinya? Enggak. Nah kita ini belajar kepada mereka langsung. Guru saya Dr. Umar Ridwan itu muridnya Albani. Nah, dia muridnya Albani langsung. Jadi Albani itu kayak apa? Kita tahu beroknya gitu loh, ya kan? Jadi kita belajar kepada murid-muridnya langsung, muridnya Syekh Utsaimin, muridnya Bin Bas, muridnya Dr. Robi Al-Madkholi dan sebagainya. Kita kenal langsung dengan murid-muridnya langsung kan? Sehingga kita punya sanad yang sebenarnya lebih dekat. Cuman bedanya apa? Bedanya kita punya pembanding gitu, sehingga tahu itu semua, dan kalau dia salah juga kita tahu gitu kan. Nah, dengan perbandingan seperti ini kita menjadi wide, cara berpikirnya lebar, sekaligus jadi wise, bijak gitu kan. Nggak dikit-dikit semua orang salah. Sebenarnya kalau kapan-kapan kita mau angkat menarik, yaitu apa yang diperdebatkan oleh sesama salafi itu sendiri. Jadi sesama salafi mereka masih belum sepakat. Utsaimin, Bin Bas, Albani, sama siapa lagi, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. 5 itu ya, itu kita bahas apa saja yang mereka nggak sepakat di antara mereka. Sesama salafi, sesama tokoh-tokoh yang dianggap sebagai salafi. Jadi boleh jadi nanti gini, salafi versi A mengatakan A, salafi versi B mengatakan B, salafi versi C mengatakan C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya kan. Yang benar yang mana nih salafinya? Sama mereka aja juga nggak sepakat kok gitu loh, ya kan. Maka nggak usah bingung dulu kalau kita disalah-salahin. Kenapa? Sesama dia aja juga saling menyalahkan, saling mentahzir, saling mengkafirkan, saling mengatakan wah ente masuk neraka, gitu. Jadi kita nonton aja gitu. Kalau kelakuan kita masih model-model kayak gitu, menunjukkan bahwa ilmu kita belum seberapa. Karena dikit-dikit orang bawaannya salah melulu. Nah, orang kalau ilmunya udah banyak, itu dia akan lebih wise itu. Ya ada sih yang mengatakan begitu, tapi itu kan bukan kebenaran sepenuhnya. Ada yang mengatakan begitu, tapi kan itu pendapatnya dia. Jadi kan lebih suspensinya itu lebih enak. Ibaratnya kita naik mobil, pernya itu masih main. Nah gitu. Tapi kalau yang pernya udah mati, itu gajlokan sedikit langsung gubrak. Nah itu nggak enak, koclak itu akhirnya. Baik Ustaz. Ini karena waktu kita terbatas, mungkin kita langsung tutup dengan kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini. Kesimpulan saya begini Pak. Kesimpulan kita menyampaikan ilmu itu harus adil. Ya Pak ya, kalau memang itu perbedaan ulama kita sampaikan, kalaupun kita pakai satu, yang lain jangan ditutupi. Jadi tetap menyebutkan semua pendapat ulama. Paling tidak begitu, kalau mau nggak mau ya. Karena kadang-kadang begini, kalau Syafi'i, Hambali, Maliki beda. Kalau saya pilih satu, oh yang paling benar. Tapi giliran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian saya Bin Bas, saya Utsaimin kok beda. Oh ini perbedaan ulama, gitu Pak ya. Ini kan nggak insaf artinya. Standar ganda. Itu artinya, intinya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Ya kaum muslimin ya, ini sombongnya luar biasa kaum muslimin ya. Menganggap orang-orang yang kuliah di Universitas Islam Madinah itu nggak punya ilmu, nggak punya pembanding, ilmunya masih bener-bener cetek. Ya, nggak punya pembanding karena mereka nggak pernah baca kitab. Mereka taunya hanya madhab Hambali. Ya, jadi ketika dakwah di Indonesia itu yang disampaikan pendapat Hambali. Ya. Dan kemudian dia mengambil permisalan pendapat Hambali dalam masalah kencing onta. Itu ditentang habis-habisan ya. Seolah-olah kalau sudah Hambali itu nggak cocok di Indonesia. Sejak kapan ada aturan madhab Hambali nggak cocok di Indonesia? Madhab Syafi'i nggak cocok di suatu wilayah tertentu, atau madhab-madhab yang lain nggak cocok di wilayah-wilayah tertentu. Sejak kapan ada aturan seperti itu? Ya. Kalau sebatas menyampaikan pendapat ulama, ada orang yang meyakini pendapat ulama tertentu, loh itu kan urusan mereka. Ya, ketika mereka mengambil pendapat yang menurut mereka lebih rojih, ya apa salahnya mereka? Coba
Ya, seolah-olah kalau di Indonesia ini ya Syafi'i, harus Syafi'i. Padahal sejak kapan di Indonesia ini benar-benar Syafi'i? Pada prakteknya juga tetap mencampur adukan madhab. Mana menurut mereka yang enak, ya mereka ambil. Yang nggak enak, mereka tinggalkan. Ya, dari Syafi'i yang menurut mereka enak, mereka ambil. Yang nggak enak, mereka tinggalkan. Ya, coba Syafi'i itu dalam masalah aurat bagi wanita itu kan keras, ya. Wajah wanita dalam mazhab Syafi'i itu aurat di luar sholat. Jadi kalau di luar sholat wajib pakai cadar. Sekarang orang Indonesia, istrinya kiai, istrinya ulama sekalipun yang katanya bermadhab Syafi'i, mana mereka bercadar? Hah? Ulama-ulama dari kalangan Ahmad Sarwat LC ini. Ini kan CS-CS-nya Dul Somad, ya. Istrinya Dul Somad saja nggak cadaran. Katanya madhab Syafi'i. Ya. Dan kalau mau bener-bener mengambil madhab Syafi'i, ya, jual beli dengan anak-anak itu tidak sah dalam madhab Syafi'i. Itu disampaikan oleh Kiai Muhibul Aman Ali. Ada, silakan cari. Ya, Kiai Muhibul Aman Ali menjelaskan dalam madhab Syafi'i itu jual beli kepada anak-anak yang belum balik nggak sah jual belinya. Bahkan Buya Yahya, ya, yang benar-benar tokoh aswaja, ya, menyampaikan penjelasan yang sama. Dalam madhab Syafi'i jual beli dengan anak yang belum balik itu nggak sah. Ya, coba. Apakah diambil itu sama orang-orang aswaja? Jadi kalau ada orang yang jualan di sekolahan dengan anak-anak sekolah SD, nggak sah jual belinya. Jadi sejak kapan kok ada pengkotak-kotaan, oh Indonesia ini harus Syafi'i, pendapat Malik nggak sesuai di Indonesia? Sejak kapan ada aturan seperti itu? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Yang namanya syariat Islam, ya, kalau pendapat itu kuat, ya berlaku di mana saja, di seluruh belahan dunia. Dan kami rasa nggak ada, ya, dari kalangan para asatid salafi, bahkan ulama dari kalangan salafi, yang mereka kaku hanya berpatokan kepada satu madhab saja. Nggak ada. Ya, kita harus madhab Hambali, selain Hambali salah. Nggak ada yang seperti itu. Ya, begitu juga dengan mereka yang condong kepada madhab Syafi'i. Nggak ada mereka yang mengatakan harus Syafi'i. Kalau nggak Syafi'i salah. Nggak ada. Nggak ada. Justru dari kalangan asatid salafi itulah yang mereka paling netral. Paling netral. Mana pendapat Syafi'i yang dianggap pendapatnya kuat, maka diambil. Ya. Ketika ada madhab yang lain ternyata lebih lemah pendapatnya dibanding Imam Syafi'i, diambil Imam Syafi'i. Bukan dicari yang enak. Seperti kelompok aswaja, dicari yang enak. Ya, hanya saja ya dari kalangan asatid salafi ini, ya, kalau ada sesuatu yang tidak berasal dari madhab manapun, mereka nggak mau ngambil. Ya, ada tuntunan ibadah yang tidak ada tuntunan dari para imam madhab, imam ahli hadis, ya mereka nggak ambil. Kalau aswaja, banyak amaliyah-amaliyah mereka yang tidak berasal dari imam-imam madhab. Bahkan ya madhab Syafi'i yang mereka klaim madhab yang paling mereka ikuti. Ya, coba berapa banyak amaliyah-amaliyah aswaja yang nggak ada di madhab Syafi'i. Coba ada Imam Syafi'i merayakan perayaan Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, apalagi Yasinan setiap malam Jumat, tahlilan kematian, sholawatan ketimpringan. Ada Imam Syafi'i mengajarkan seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara masalah torikoh yang ada di kalangan aswaja, itu macam-macam lagi. Ada zikir yang sampai seperti orang kesurupan. Zikir sambil jingkrak-jingkrak sampai ya auratnya terbuka kayak orang kesurupan nggak sadar. Ya, ada lagi yang kuburan dihias-hias megah. Ya, itu kelompok Ba'alawi. Dari kalangan aswaja itu pujaannya Pak Dul Somad, kemudian Pak Adi Hidayat, ya, Pak Idrus Romli,
ya, orang-orang yang ngaku aswaja ahlu sunnah wal jamaah, ajaran dari mana kuburan dihias-hias, dicium-cium, ya, mendatangi kuburan berangkang-berangkang, hah? Ya, justru dari kalangan salafi, ya sekali lagi, itu kalau menyampaikan pendapat itu yang paling fleksibel, ya. Mana ada perbedaan pendapat mereka sampaikan. Tapi mereka juga menyampaikan mana yang menurut mereka pendapat itu terkuat, ya. Bukan hanya sekedar menyampaikan kemudian jamaahnya terserah mau ikut yang mana. Enggak, ya. Seperti masalah bismillah jahar atau sir, ya. Duduk tasyahud akhir ketika sholatnya 2 rakaat, apakah tawarruk, apakah iftiros, ya. Apakah ketika mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud itu dari awal, apa ketika mengucapkan syahadatain, ya. Kemudian masalah kunut subuh mereka sampaikan, ya, mereka sampaikan ada perbedaan pendapat, tapi mereka menyampaikan mana pendapat yang menurut mereka yang paling kuat itu, ya. Sementara kalau aswaja itu justru banyak sekali amaliyah-amaliyah yang diamalkan yang tidak ada asalnya dari para ulama sekalipun, ya. Dan perlu dipahami, ya, mereka ini bicaranya banyak dustanya kaum muslimin. Nggak ada para asatid salafi bermudah-mudahan mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Nggak ada. Bahkan kalau kita benar-benar mendengarkan penjelasan dari para asatid salafi, ya katakanlah kita ambil Ustadz Salafi yang dulu terkenal, ya cukup tegas lah, ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya. Beliau ketika ditanya tentang masalah orang yang meninggalkan sholat apakah mutlak kafir apa tidak, beliau tidak serta-merta mengatakan kafir, ya, harus ditegakkan hujah dulu, ya. Itu untuk orang yang meninggalkan sholat, apalagi yang hanya sekedar perbedaan masalah fikih, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang kuliah di Madinah, ya katakanlah orang-orang yang biasa digelari Salafi Wahabi, ya, kalau dikatakan mereka mudah mengkafirkan, itu perkataan dusta, tuduhan yang dusta, ya. Dan ini ada video kaum muslimin, ini bantahan telak untuk Ahmad Sarwat LC, ya, dari Ustadz Khalid Basalamah. Itu tadi Pak Ahmad Sarwat LC kan mengatakan kalau yang kuliah di Madinah itu taunya Hambali saja, nggak tahu madhab lain, nggak pernah baca kitab dan sebagainya. Padahal menurut cerita dari Ustadz Khalid Basalamah, ya, bahwa kuliah di Universitas Islam Madinah, di sana justru mempelajari semua madhab, tidak seperti kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Kalau di Al-Azhar Kairo Mesir itu setiap mahasiswa, ya, itu ditanya dari mana mereka berasal, ya, kemudian negeri mereka mengikuti madhab siapa, ya. Kalau negeri mereka mengikuti madhab Syafi'i, maka dia belajar khusus madhab Syafi'i. Tapi kalau di Universitas Islam Madinah enggak, dipelajari semua madhab, ya. Coba luasan mana ilmunya orang yang mempelajari semua madhab dengan hanya mempelajari satu madhab saja, ya. Tapi ya memang kelompok aswaja memang seperti ini kaum muslimin, ya. Kita nggak heran, mereka sudah biasa mengatakan orang-orang salafi itu ya belajarnya kurang jauh, ngopinya kurang kental, ya, dan macam-macam lah kaum muslimin, ya. Coba kita simak video dari Ustadz Khalid Basalamah ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mereka mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang membersihkan Jazirah Arab dari banyak sembahan-sembahan berhala. Kalau kita baca bukunya, nggak pernah saya pelajari secara khusus itu di kelas, nggak pernah. Selalu kembali kepada buku-buku induk, buku hadisnya. Kita dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kuliah belajar dari Sahih Bukhari sampai Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Kemudian juga buku tafsir kita pelajari tafsir Ibnu Katsir, tafsir buku-buku induk semuanya. Nggak ada sesuatu yang dianggap asing atau baru. Saya malah terbalik, sebelumnya tahun 89 saya pernah di Kairo. Saya waktu di Al-Azhar malah saya temukan di sana, dan saya yakin teman-teman kalau ada yang pernah kuliah di sana tahu masalah itu. Itu kalau lagi mau belajar fikih misalnya, maka ditanya siapa yang mazhab Syafi'i,
Saya waktu itu sama sepupu saya angkat tangan. Silakan ke kelas sebelah, gurunya sendiri. Siapa yang madzhab Maliki? Angkat tangan. Waktu itu orang-orang madzhab Maliki banyak teman-teman dari Afrika. Angkat tangan. Kelas sebelah, gurunya datang. Khusus materi fikih. Siapa yang madzhab Hanafi? Teman-teman dari Turki datang, pindah ke sana. Siapa yang madzhab Hambali? Oh, teman-teman dari Timur Tengah, banyak datang di situ. Jadi saya ini tidak pernah tahu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bilang apa. Yang saya tahu adalah Syafi'iyah. Bas, tidak ada yang tahu. Di Madinah beda sekali. Beda sekali. Dan waktu saya masih sekolah waktu itu, tentu saya tidak berbicara sekarang ya, saya bicara di masa saya. Mudah-mudahan sekarang jadi lebih baik. Kalau saya waktu sekolah di Mesir dulu tuh, saya duduk di kelas, di sebelah saya ada satu orang Komores ya, dari Afrika, sebelah saya lagi sepupu saya ya, dari Makassar, sama-sama dengan saya berangkat, anak paman saya. Satu kelas ini ada 47 orang. Nggak pernah kami ketemu kecuali di waktu tertentu. Nah, di waktu tertentu, kadang-kadang cuma ada beberapa anak Turki datang atau beberapa anak Afrika lain datang. Tapi saya nggak pernah kenal wajahnya. Begitu hari ujian, baru kita kenal wajahnya nih. Penuh. Pada saat itu kampusnya penuh. Kemudian pada saat itu juga semuanya pada hadir. Saya tanya, siapa kamu? Saya Fulan. Di kelas mana? Kelas ini. Loh, saya juga di kelas itu. Kok nggak pernah saya lihat? Dia bilang kami cuma datang waktu ujian saja. Jadi sepanjang tahun itu kerjanya ya cuma duduk-duduk saja di situ, gitu kan? Pergi ke bioskop, pergi kemana-mana, hiburan, karena Kairo sama dengan Jakarta, tidak ada bedanya gitu kan. Kehidupan di sana ya kehidupan begitu, bebas kan. Jadi saya melihat beda sekali antara kondisi yang ada di Saudi dengan kondisi yang ada di negara-negara Islam yang lain. Dan kita perlu terima fakta teman-teman sekalian, kalau di Mekah tempat lahirnya Nabi SAW, wahyu turun di sana, gitu kan. 13 tahun fase dakwah di sana. 10 tahun penyempurnaan Al-Quran dan meninggalnya Nabi SAW, dan Nabi masih punya rumah sekarang bisa dilihat, ada masjidnya di Madinah. Kira-kira masuk akal nggak dua kota ini dijadikan sesat oleh Allah? Secara akal nggak mungkin. Dan sampai sekarang saya bilang tadi, lebih baik secara rasional dipraktikin di lapangan, datangi halakah-halakah ulama itu dan dengerin dengan hati yang tenang, dengerin apa yang mereka sampaikan. Baru kemudian kita bisa menghakimi seseorang. Karena saya lihat ini di Indonesia banyak sekali isu sekarang selalu dengan Wahabi. Oh, momok yang menakutkan Wahabi. Saya sampai waktu mau pergi ke Madinah, saya ketakutan dengan istilah Wahabi ini. Karena ada beberapa teman-teman ayah saya mengatakan, hati-hati di sana, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Ini ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi, bagaimana ceritanya? Kan saya lagi belajar di sana. Jadi setiap guru masuk saya lihat, ini Wahabi. Apa yang dia mau sampaikan nih? Ini momok seperti apa? Sembeli lehernya orang. Ini kafir. Kayak sudah menakutkan. Saya waktu itu ketakutan sendiri. Setelah 6 bulan saya belajar, saya lihat selalu guru datang, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dinukil dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari ini. Kisah semua yang berhubungan dengan para sahabat, para tabi'in, generasi emas. A'immah yang 4, imam yang 4 yang terkenal madhabnya. Karena sesuatu yang baru. Dan setiap kali guru-guru keluar habis meneraskan sebuah materi, pasti saya rasa iman saya bertambah. Terus apa nih masalahnya? Kalau ini yang selama ini divonis sebagai Wahabi, ini berarti keliru nih. Ada sesuatu nih. Setelah saya telusurin, ternyata istilahnya keluar dari mulutnya orang-orang Syiah. Sengaja mereka memvonis itu supaya yang paling banyak membongkar kedok mereka, supaya yang mereka mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan bahwasanya sahabat kafir. Ini adalah orang-orang yang ada di tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat meninggalnya Nabi SAW. Pernahkah kita lihat teman-teman sekalian, pemerintahan Saudi sekarang merusak Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Atau mungkin tidak mengurus rumah Nabi SAW, tidak mengurus Masjid Nabi? Terbalik, malah diurus, dirawat. Jemaah haji kalau masuk merasa tentram di sana ibadah. Tentu saja pemerintahan semua punya kekurangan. Sudah saya sebutkan di sirah kemarin. Ingat teman-teman sekalian, tolok ukur kehidupan adalah masa hidupnya Nabi SAW di Madinah. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang maksiat dan ada orang mukmin. Di zaman Nabi SAW, apalagi kerajaan Saudi, apalagi pemerintahan Indonesia, apalagi semuanya gitu kan. Tetapi saya tetap mengatakan, ulama ada di mana-mana. Ulama-ulama Rabbaniin ada di mana-mana. Artinya di Indonesia juga insya Allah mudah-mudahan ada di antara orang-orang yang kita anggap punya kapabilitas dan kapasitas untuk itu. Tentu bukan saya dan bukan antum. Ini ada orang-orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa dari ibadah mereka dan juga ilmu mereka. Mereka hafal Quran, mereka hafal sekian banyak hadis. Sampai Imam Ahmad mengatakan tidak akan boleh seseorang menjadi imam mazhab kecuali menghafal 50.000 hadis. Baru bisa dianggap sebagai seorang ulama rujukan. Makanya di zaman beliau-beliau banyak sekali kan ulama-ulama tapi mereka belum bisa
dijadikan sebagai rujukan karena memang dianggap masih sedikit. Kita kadang-kadang subhanallah baru bisa hafal 2-3 ayat, berapa hadis sudah vonis orang macam-macam, gitu kan. Kemudian ikut-ikutan terbawa arus mengkafirkan si fulan, menyalahkan si fulan. Kadang-kadang kalau diingatkan perbuatan, jangan akhi, ini Nabi SAW tidak pernah lakukan, ini bid'ah. Wah, ini Wahabi ini berarti. Padahal kalau kita ikuti pengajian teman-teman yang divonis Wahabi ini teman-teman, saya sering bahas ini di Jakarta. Sebenarnya kami ini yang sedang berdakwah, saya termasuk divonis gitu kan. Tapi biarlah vonisan ini, semoga Allah berikan hidayah. Seperti gini, ini masjid nih. Ini masjid sudah rapi warnanya, temboknya sudah bagus karpetnya. Setiap muslim yang datang, saya sebagai pengurus masjid mengingatkan, Pak, jangan dikotorin masjidnya ya. Jangan diubah catnya, gak usah diganggu AC-nya. Urusan sudah rapi nih, udah tinggal datang sholat. Seperti itulah. Nah, teman-teman yang buat bid'ah ini adalah orang yang seperti masuk masjid, coret sana warnanya, tambah-tambah yang lain lah, ubah-ubah ini, pencet-pencet AC-nya. Makanya diingatkan, jangan, agama sudah sempurna, hanya itu kok. Wah, ini Wahabi. Wahabi apa ini gitu. Akhirnya umat ini kayak lari dari dakwah gitu. Gak boleh teman-teman sekalian. Akhirnya ini memecahkan umat yang luar biasa, terpecah kemana-mana. Baik. Kalau diingatkan, antum mau dengar, alhamdulillah. Kalau antum merasa diri antum benar, fadhal, jalani. Kalau teman-teman ini misalnya diingatkan, jangan akhi, ini karena tidak pernah Nabi SAW melakukan. Enggak, tapi ini, fadhal, silakan. Tapi ingat, di muka bumi ini kita seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Setiap orang di antara kita boleh pilih produk yang dia mau, tapi lewat kasir. Hati-hati. Kami mengingatkan supaya jangan salah. Karena kalau ada dalil, pasti udah diterima sama Allah. Nggak ada dalil, bimbang, paling tidak ragu, kan gitu. Dan masih tanda tanya, diterima nggak ya? Nah, kenapa harus jerumuskan diri pada hal itu? Orang yang masuk pada perbuatan teman-teman yang minimal syubhat, apa kata Nabi SAW? Halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya pada hal samar-samar? Boleh nggak ya? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang bawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Berarti dalam Islam cuma ada halal, ada haram. Syubhat pun masuk di sini. Ragu pun nggak ada dalilnya, atau mungkin lemah, ya sudahlah, gitu loh. Ini enggak langsung divonis saja langsung ini. Sekali lagi teman-teman, kalau dianggap ini adalah perbuatan, enggak apa-apalah, ya sudahlah. Jangan jadikan perpecahan umat. Gitu kan? Yang ini perlu diketahui. Ini ulama yang pertama, Rabbani. Ada ulama yang memang ini istilah di para ulama waratha. Ulama waratha ini orang-orang yang terwariskan istilah ulama pada mereka. Gitu. Tapi orang-orang ini tidak punya kapasitas untuk itu. Saya kasih contoh kayak kita di Indonesia kan, maaf, gelar ustadz. Ya, ini mudah sekali kan, siapa saja bisa bicara sedikit agama, ustaz. Jadi ini semua divonis. Yang lebih unik lagi adalah, maaf jangan tersinggung, ini orang di Indonesia sekarang ahli melintir perkataan ini ya. Jangan dipelintir lagi. Saya tidak singgung siapapun, dan jangan tersinggung, nggak usah tersinggung. Kalau baik terima, nggak baik nggak usah terima, kan selesai gitu. Gelar haji, Pak Haji ini pulang dari haji 40 hari alim. Dari mana alimnya nih? 40 hari memang di sana belajar, hafal Quran. Kalau kita lihat jemaah haji kita datang ke sana, tinggal di hotel, pergi sholat di masjid, dan kebanyakan nongkrong depan hotel, masih banyak merokok di situ, ngobrol-ngobrol. Pulang tiba-tiba jadi alim, dari mana ini disulap ini? Hah? Bagaimana caranya bisa tiba-tiba berubah ini? Dan kita vonis, oh ini berarti seorang alim. Yang banyak terjadi di Indonesia, dan ini kita sayangkan sekali. Kalau khatib tidak hadir, baik silakan Pak Haji gantikan. Itu semua Pak Haji silahkan, tidak ada yang larang, asal dia punya kapasitas ilmu silahkan. Tapi dia naik bicara. Banyak orang yang bisa terjadi fakta. Ya. Kemudian dia turun dari mimbar, dia tidak mau lagi mengatakan tidak tahu. Semua tahu. Dan yang jadi masalah pengikutnya fanatik, walaupun salah. Nah ini yang jadi hal yang luar biasa. Ini namanya ulama waratha. Ada orang kakeknya kiai, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai otomatis. Dari mana ini otomatis? Ilmu itu harus dipelajari, nggak bisa. Kan itu. Ada yang ketiga, yang terakhir ulama su. Dan ini Nabi SAW sebutkan, akan datang nanti satu zaman di mana umatku dipimpin oleh ulama su, ulama yang buruk. Kok ada ulama buruk? Apa maksudnya? Kata Nabi SAW adalah ulama yang memanggil umat ini pada kesesatan. Mereka diberikan julukan ulama, tapi mereka ngajak orang-orang untuk berbuat hal-hal yang dikarang-karang sama dia, buat cara ibadah sendiri, nggak butuh dengan syariat. Gimana caranya nggak butuh syariat? Kita butuh Al-Quran dan Sunnah, panduan.
Nabi SAW mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh padanya tidak akan pernah salah selamanya. Kitabullah wa sunnati. Dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi supaya kita paham teman-teman sekalian. Sekali lagi tidak menggurui ya. Al-Quran dan Sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya Muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kami juga punya Al-Quran dan Sunnah, gitu. Baik, semua orang memvonis punya Al-Quran dan Sunnah, tapi permasalahannya ada satu kalimat yang mestinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat. Banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi SAW, lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang nggak ayat Al-Quran kita vonis sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Atau ini hadis begini, kemudian langsung divonis sama dia. Padahal sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang Allahu alam, yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak diantara mereka mengatakan, itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak? Tentu saja sahabat melihat Nabi SAW. Apalagi Khulafaur Rasyidin, gitu kan? Buktinya Utsman bin Affan boleh buat susun Al-Quran. Dan zaman Umar bin Khattab dijadikan tarawih 20 rakaat. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin min ba'di. Addu alaihi bin nawajid. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Antum masuk khulafaur rasyidin? Kan tidak kan? Nah, iya. Mau disamain perbuatan dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari mana ini? Tidak bisa ketemu. Ada dalil menjelaskan masalah itu kan? Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang disepakati khulafaur rasyidin, sunnah mereka yang kita ikutin. Perbuatan-perbuatan mereka, contoh yang mereka lakukan, bukan kita teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi kita harus jangan tarik, oh itu buktinya sahabat bisa buat, kita juga bisa buat. Nggak bisa. Pada saat itu para sahabat ada, masih hidup dan mereka sepakati untuk itu. Ini yang perlu kita ketahui. Allahu a'lam.